suasana sebelum acara. Sekarang kita tinggal menunggu peserta yang akan datang. Tunggu terus ya. Bye. Perkenalkan diri dari TK mana ya, supaya yang kawan lain juga tahu ya. Baik. Ibu belum dapat minum? Sudah ada. Oh, ya. Makan jalan. Lepas. Oh, taruh dari sini. Biar lebih jelas ya. Jadi di sini saya mau sosialisasi mengenai portal rumah belajar, di mana setiap provinsi itu ada sahabat rumah belajar, yang lebih besarnya nanti ada duta rumah belajar. Jadi ini dalam rangka pemilihan nanti duta rumah belajar. Jadi sahabat portal rumah belajar boleh saya buka dikit boleh ya? Ya, maaf ya. Ini rumah belajar itu portal pembelajaran yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kemdikbud tahun 2017, berisi tentang materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang bisa diakses dari PAUD hingga jenjang SMK. Nah, di portal rumah belajar ini ada dua fitur. Di sini saya bicarakan secara garis besarnya karena meningkat waktu ya. Ada dua fitur utama dan fitur pendukung. Di mana di fitur utamanya itu ada sumber belajar berisi tentang video, audio, animasi, semua pembelajaran yang bisa diakses secara gratis. Jadi harus login dulu. Kalau nggak login mau intip-intip dulu juga boleh. Dilihat dulu. Nanti loginnya itu bisa dengan 3 cara. Sebagai penyelenggara atau sebagai umum, sebagai guru, dan sebagai anak-anak, sebagai anak murid. Lalu yang kedua itu ada laboratorium maya. Nah, laboratorium maya itu biasa kan digunakan di jenjang SMP dan SMK ya. Apalagi keterbatasan seperti ini, nggak bisa tatap muka, nah bisa digunakan dengan laboratorium maya. Yang ketiga itu ada kelas maya. Nah, kelas maya itu diperuntukkan untuk yang kelas daring seperti ini. Jadi nggak bisa tatap muka, jadi pakainya kelas maya. Yang keempat itu ada namanya bank soal. Bank soal, jadi sebelum ujian anak-anak bisa latihan dulu di bank soal. Semua sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan pembelajaran yang di sekolah, tapi dikemas lebih menarik, bentuknya animasi gitu, yang kekinian gitu ya. Dari PAUD ada, tapi kalau untuk TK nggak ada, tapi dia lebih ke EduGames-nya nanti Bu ada. Di EduGames-nya iya. Dan ada fitur pendukungnya. Fitur pendukung itu ada wahana sastra bahasa. Sastra bahasa itu berisi tentang pantun, kalau kita di Batam pantun ya, ada gurindam, ada syair-syair, puisi, semua di situ. Lalu di fiturnya pendukung lainnya juga ya, di sini ada peta budaya. Jadi kita di Batam, walaupun di Batam kita nggak harus ke Papua untuk tahu peta budayanya orang Papua. Nah, semua bisa bergabung di peta budaya. Misal kita orang Batam pengen tahu budayanya orang Aceh. Nah, kita tinggal buka peta budaya, ya. Jadi di situ isinya ada yang tentang tradisinya, tentang pokoknya bersangkutan tentang kebudayaan
Ya, yang ada di Indonesia ini kan budayaan banyak banget ya, banyak sekali yang nggak bisa kita datangi satu-satu, bisa dilihat di peta budaya. Lalu ada lagi namanya wahana jelajah angkasa. Nah, kalau di pembelajaran itu kan nggak mungkin nih kita datangin bulan ini di depan kita. Nah, cara yang paling mudah itu bisa diakses di wahana jelajah angkasa. Lalu ada lagi dia tadi karya bahasa dan sastra, ada lagi masuk di buku sekolah elektronik. Jadi buku sekolah yang ada di sekolah-sekolah itu Bu, ada di sini juga. Jadi tinggal download gratis. Atau enggak download di handphonenya anak-anak, kan bisa dibawa kemana aja. Oke, terus selanjutnya ada Edu Games. Edu Games ini disesuaikan dengan jenjangnya. Jadi yang PAUD ada indikator apa yang mau dicapai, itu udah sesuai Bu. Nah, di PAUD ada apa yang mau dicapai, jadi permainan apa yang lebih tepatnya. Nah, bisa diakses di EduGame. Yang terakhir itu ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, inilah yang saya sedang jalankan. Di sini ada 4 tahap yang harus dilalui. Untuk yang tahap pertama yaitu literasi. Jadi kita sebagai guru tuh harus banyak membaca, ya. Terus yang kedua, setelah kita baca, kita implementasikan. Nah, itu di level kedua. Di level ketiga masuk lagi setelah kita baca, implementasikan, lalu kita kreasikan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan setiap orang punya ide masing-masing ya. Jadi semakin berkembang, semakin banyak. Nah, yang level keempat ini yaitu berbagi. Jadi ilmunya nggak hanya cuman kita sendiri, tapi harus dibagikan supaya lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi, lebih kaya lagi. Nah, itu sekilas tentang rumah belajar. Bagaimana cara aksesnya? Ada 2 cara. Yang pertama bisa di laman belajar.kemdikbud.go.id. Yang kedua sudah bisa di-download di aplikasi di Play Store. Namanya Rumah Belajar. Oke, terima kasih. Kenapa? Yang pertama di laman www.belajar.kemdikbud.go.id. Ya. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang siapa sih yang nggak pegang handphone ya? Tapi bagaimana cara kita supaya handphonenya aman gitu? Ya harus diberikan aplikasi-aplikasinya yang positif. Nah, ini salah satu sarannya yang sudah dikeluarkan langsung dari Kemdikbud. Terima kasih. Hai, hari ini sosialisasi di TK Pembinaan 2 Batam sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus untuk kedepannya ya.